Dua ayat ini menerangkan bahwa malaikat itu berfungsi sebagai rasul. Ja'ilil malaikat rusula, telah memfungsikan malaikat sebagai rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allamal insan malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kembali kita berkumpul untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran, untuk kita ketahui penjelasannya dari Allah melalui metode Al-Quran bil Quran. Saudara hadirin sekalian, metode Al-Quran bil Quran ini dipelajari harus dengan cara mengosongkan dulu semua pendapat yang ada. Simpan dulu lah, kira-kira begitu. Sehingga kita akan bisa memahami secara utuh apa yang dijelaskan oleh Allah dalam berbagai aspek petunjuknya menurut Al-Quran. Kalau masih membawa pendapat yang sudah ada, itu kita akan selalu berupaya mengakurkan dengan pendapat yang ada, memang tidak akur. Selanjutnya juga sebagai alat bantu, kita harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ya, dari ilmu bahasa, ya, nahwu sorof balaghah, kira-kira begitu. Ilmu-ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan ayat-ayat yang memang menerangkan masalah keilmuan itu. Sebab ayat Al-Quran itu kalau berbicara masalah-masalah yang kaitannya dengan, ya katakanlah ibadah mahdoh, itu yang sedikit. Menurut para ahli hanya sekitar 35%. Yang lain justru petunjuk-petunjuk yang kaitannya dengan berbagai keilmuan. Maka mau tidak mau, kita juga harus menguasai, paling kurang memahami berbagai disiplin ilmu lainnya, ya, ilmu logika, fisika, kimia, antropologi, ya, ilmu tata ruang angkasa, biologi, dan sebagainya. Karena ayat-ayat itu, ya, ayat Al-Quran itu justru banyak yang berbicara masalah itu. Coba kalau kita meneliti tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kelautan, diawalinya dengan alma, itu banyak kaitannya dengan biologi dan fisika. Apalagi tatkala ayat yang kita terangkan atau yang kita sedang kaji, ayat-ayat yang berkaitan dengan fisika. Bagaimana mungkin kita bisa paham dengan ayat itu tatkala tidak mengerti dengan keilmuan-keilmuan itu. Saudara hadirin sekalian, pada kajian yang lalu kita sempat membahas kecepatan Allah dalam menyampaikan amarnya, ya, amarnya, perintahnya, wahyu dan sebagainya ke berbagai pelosok jagat raya ini. Ternyata Allah menerangkan menggunakan medianya ialah sinar. Ya. Sinar kan di dalam fisika itu arus elektron. Bagaimana kalau nggak ngerti masalah itu? Kecepatan sinar 300.000 km per detik. Sementara kecepatan suara 300 meter beda, meter per detik. Nah, Allah menggunakan sinar. Jadi kecepatannya 300.000 km per detik.
Maka tatkala dikorelasikan dengan ayat Al-Quran yang berbicara bahwa Allah menurunkan amrnya dari langit ke bumi, kemudian memantul kembali, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma taudun. Satu hari menurut Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita. Nah, itu tinggal bisa mengkalikan saja. 300.000 kilometer per detik kali 2 karena bolak-balik, ya, kali 360 hari, satu tahun 360 hari, itu. Jadi kecepatan Allah kurang lebih 216 miliar kilometer per detik. Itu menurut kecepatan yang bisa kita hitung. Bisa saja lebih dari itu juga. Allah kan tidak punya batasan. Bisa saja lebih dari itu. Yang bisa dihitung oleh kita, kecepatan Allah dalam menyampaikan wahyu adalah 216 miliar kilometer per detik. Maka jangan heran tatkala Allah menegur Rasul, ya, saat Rasul, ya, tidak acuh terhadap orang buta yang mau masuk Islam. Karena saat itu Rasul mau menghadap kepada para gegeden Quraisy. Turun saat itu pula abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, teguran dari Allah. Jadi begitu cepatnya teguran itu datang. Padahal Allah, sebut saja pusat pemerintahannya gitulah. Pusat pemerintahan Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan amrnya itu dari Arsy. Itu di dalam Quran diterangkan. Pusat pemerintahan Allah itu dari Arsy. Malam ini kita akan mencoba. Kalau kecepatan Allah seperti tadi, 216 miliar kilometer per detik, Allah itu kan ada pembantunya yang namanya malaikat. Berapa kecepatan malaikat? Sebab Al-Quran menerangkan ada kecepatan malaikat. Nah, inilah yang akan kita coba ungkap melalui keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu penjelasan daripada hudan itu sendiri. Ya, sebutlah Al-Quran itu kamus bagi Quran. Itulah. Saudara sekalian, tentu sebelum kita masuk mencoba menghitung kecepatan malaikat, ya kita juga harus mengenal dulu malaikat itu siapa, kira-kira begitu. Malaikat itu tugasnya apa? Kalau nggak mengerti malaikat itu siapa, susah. Dalam Al-Quran kita mengenal ayat yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak ada dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa wal malaikat, nggak ada. Sementara di kalangan umat ya, ada yang memahami seolah-olah malaikat itu makhluk tersendiri, ya, makhluk tersendiri yang berbeda daripada jin dan manusia. Ada yang memahami seperti itu. Jadi malaikat itu seolah-olah makhluk ras tersendiri, seolah-olah begitu. Oh benar. Nah, inilah yang Al-Quran akan kita ungkap. Kalau kita berangkat dulu dari surat Al-Baqarah, nanti akan ketahuan siapa malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka surat Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah saat ya sebutlah berdialog dengan malaikat, kumpul gitulah dengan para malaikat. Allah menginformasikan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan memfungsikan. Nah, ja'ala beda dengan khalaqo dalam Quran. Kalau khalaqo itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ilun itu memfungsikan yang sudah ada. Ini ja'ilun
Ya, fil ardi khalifah. Kami akan memfungsikan seseorang menjadi khalifah di muka bumi ini. Kata para malaikat yang hadir, ya sebut saja seperti kita sekarang sedang kumpul. Kata para malaikat yang hadir, qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan, ya, atau memfungsikan Adam sebagai manusia untuk menjadi khalifah, sedangkan manusia suka saling menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu manusia suka saling menumpahkan darah? Berarti malaikat sudah melihat kehidupan manusia suka saling menumpahkan darah. Ya, saling menumpahkan darah itu kan melalui peperangan lah. Menunjukkan Adam bukan manusia pertama. Dan memang dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menunjukkan Adam manusia pertama, itu nggak ada. Ya. Jadi malaikat sudah melihat kehidupan manusia yang suka saling menumpahkan darah. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini hanya taat kepadamu. Secara logika, ilmu mantik, kira-kira begitu. Malaikat juga ada ambisi ingin diangkat oleh Allah sebagai khalifah, gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini harus diulang-ulang ayat ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan memfungsikan seorang manusia yang bernama Adam sebagai khalifah, sedangkan manusia itu suka saling menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami hanya taat kepadamu. Kok tidak aku saja yang diangkat jadi khalifah? Kira-kira begitu. Jadi malaikat juga punya ambisi ingin diangkat sebagai khalifah. Dan tidak menyalahi. Boleh-boleh saja, kan hanya keinginan. Keinginan wajar saja, ingin. Belum tentu bisa kalau ingin. Saudara sekalian, jadi malaikat yang kumpul saat itu diberitahukan oleh Allah akan memfungsikan seorang manusia yang bernama Adam untuk menjadi khalifah. Kemudian, saudara-saudara sekalian, di antara para malaikat yang hadir saat itu ada malaikat yang bernama Iblis. Iblis ini malaikat asalnya. Itu yang menolak terhadap perintah Allah. Apa saat penolakannya waktu apa? Waktu ada perintah dari Allah, usjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Sujud di situ bukan sujudlah sujud seperti sholat, bukan. Nanti bertentangan dengan ayat lain. La tasjudu lisamsi walalil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jadi sujud itu dalam bentuk seperti sholat hanya kepada Allah. Sujud di situ ucapkanlah oleh kalian selamat kepada Adam yang akan diangkat sebagai khalifah. Fasajadu, semuanya mengucapkan selamat ila Iblis. Jadi Iblis bukan orang dari luar kumpulan itu. Bukan dari luar kumpulan malaikat yang hadir. Salah satu nama yang ada di kumpulan malaikat itu. Fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Dia menolak. Dan karena ketakaburannya menolak itu, wa kana minal kafirin. Apa yang menjadikan Iblis takabur? Tidak mau mengucapkan selamat kepada Adam. Karena merasa Iblis itu dibuatnya dari, ya lebih hebat gitulah, sebut saja dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan itu yang menjadikan Iblis cilaka. Jadi Iblis itu salah satu nama dari malaikat yang hadir saat itu. Nah, kita analogkan kepada yang lebih sederhana. Di sekolah, sebutlah di sebuah sekolah di kelas
kelas 3 lah atau kelas 2. Nah, salah satu dari murid yang ada di kelas 2 itu ada yang diangkat menjadi KM atau wali kelas gitu. Sebutlah si Badru diangkat menjadi wali kelas. Nah, ucapkan selamat oleh kalian pada si Badru yang diangkat jadi wali kelas. Semuanya mengucapkan selamat kecuali si Ahmad. Jadi si Ahmad itu kan bagian dari murid yang ada di kelas itu. Sederhanakan aja begitu. Karena orang ada yang tidak seperti tidak tega gitu, gimana? Iblis disebutkan sebagai asalnya malaikat. Wah, masa malaikat itu kan ya, kerjanya taat kepada Allah. Ya iya, tapi bukti yang namanya iblis menentang, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Jadi yang namanya si Ahmad itu bagian daripada murid yang ada di kelas itu. Nah, kemudian begini. Di surat Kahfi ayat 50. Surat Kahfi ayat 50, surat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqo min an amri rabbih. Surat Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Kalau kami ya, menyatakan kepada para malaikat, berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Ucapkanlah selamat kepada Adam. Fasajadu, semuanya mengucapkan selamat malaikat yang hadir saat itu. Illa iblis, kecuali malaikat yang bernama iblis. Jadi iblis itu salah satu nama dari malaikat yang hadir waktu itu. Itu illa iblis kana minal jin. Iblis itu dari bangsa jin. Nah, ini kunci. Iblis itu dari kana minal jin. Fafasaqo an amri rabbih, yang menentang kepada perintah Allah. Kalau nah ini kembali lagi nih. Logika, kalau iblis adalah dari bangsa jin, yang iblis itu adalah salah seorang dari malaikat yang hadir saat itu, berarti malaikat itu dari bangsa jin. Jadi malaikat itu dari bangsa jin. Atau yang diangkat menjadi malaikat itu adalah dari bangsa jin. Nah, ini juga banyak yang kadang-kadang tidak bisa menerima. Ini kata Allah, bukan kata kita. Karena minajin nih adalah iblis itu dari bangsa jin. Kalau iblis itu nama dari salah seorang malaikat yang hadir saat itu yang menentang perintah Allah, berarti malaikat itu semuanya juga dari bangsa jin. Gitu. Kita lihat sekarang surat 22, surat Al-Hajj ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Jadi ini bukan menafsirkan sendiri-sendiri, bukan. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Allah telah memilih daripada para malaikat rasulah sebagai utusan Allah, wa minan nas, dan dari manusia. Jadi malaikat itu adalah utusan Allah. Artinya malaikat itu pembantu Allah. Kalau dianalogikan pada sebuah negara, malaikat itu menteri-menteri. Gitu, menteri-menteri. Pembantu presiden kan menteri. Nah, sekarang menteri diangkat dari mana? Ya, dari manusia terbaik di warga negara itu. Sebut saja di Indonesia lah. Menteri-menteri yang diangkat itu kan diangkat dari orang-orang yang terbaik. Dipilih. Jadi menteri, jadi pembantu presiden. Malaikat itu pembantu Allah. Wa minan nas, dan begitu juga dari manusia diangkat sebagai rasul.
Jadi Rasul dari kalangan bangsa jin disebut malaikat. Rasul dari kalangan manusia disebut nabi. Itu maknanya bernya. Ini begitu. Jadi malaikat itu rasul dari kalangan bangsa jin. Kalau rasul dari kalangan manusia disebut nabi. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Orang-orang yang diangkat nabi ya dari manusia biasa. Yang tentu diangkat itu orang yang terpilih oleh Allah. Bisa Allah mengangkat asal-asalan. Yang terpilih dari hambanya yang taat, dari hambanya yang paling baik. Nah, jadi begitu. Tadi udah diketahui ternyata malaikat itu dari bangsa jin yang diangkat oleh Allah sebagai pembantunya, namanya malaikat. Jadi malaikat bukan makhluk, sebuah ras, bukan. Sebutan kepada pembantu Allah sebutnya malaikat. Gitu. Atau sebut sebagai rasul dari kalangan bangsa jin namanya malaikat gitu. Sedangkan dari manusia nabi. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, juga di surat Fatir ayat 1. Ini menegaskan kembali sebenarnya ada beberapa ayat yang menerangkan malaikat itu sebagai rasul. Ada beberapa ayat. Ya, kita contohkan 2 ayat saja. Surat Fatir, surat 35 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikatu rasula. Nah, kesananya uli ajnihatin masna wasulasa waruba'a yazidu fil khalq ma yasa. Ini ada 2 masalah pada ayat ini. Tapi nanti yang akan diterangkan tentang malaikatnya aja dulu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah. Fatoro, arti fatoro dalam Quran itu yang memprogramkan. Fatiris samawati wal ard. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memprogramkan langit dan bumi, atau langit-langit dan bumi-bumi yang banyaknya terhingga. Karena asamanya itu jama, samawati jama itu, wal ard begitu juga sama, banyaknya tak terhingga seperti langit itu sendiri. Ini juga langit bumi dikatakan banyak tak terhingga juga ya, banyak yang belum bisa nerima. Ya, karena harus mempelajari ilmu bumi alam falak, ilmu tata ruang angkasa, baru bisa dipahami. Oh iya, bumi itu banyak. Itu menurut para ahli juga seperti itu. Manusia ahli, para ahli manusia. Ya. Jadi jagat raya ini dibagi kepada beberapa galaksi. Nah, menurut ahli ilmu ruang angkasa, satu galaksi terdiri dari bermiliar-miliar tata surya. Bayangkan, bermiliar-miliar tata surya. Satu tata surya terdiri daripada ya, matahari, bumi, bulan, dan planet-planet. Itu satu tata surya. Kalau bermiliar-miliar, berarti buminya juga bermiliar-miliar. Kira-kira begitu. Makanya jangan heran tatkala para sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, Rasul, berapa banyak sih bintang yang ada di langit? Dalam ilmu pengetahuan, bintang itu adalah matahari jauh. Kata Rasul, engkau hitung berapa banyak pasir yang ada di pantai. Wow, artinya menunjukkan saking banyaknya, tak terhingga. Itu. Tanya lagi oleh para sahabat Rasul, ya Rasulullah, apakah di belakang matahari kita ini ada matahari lain? Kata Rasul, ora as-samus as-sumus. Di belakang matahari kita banyak matahari yang lain. Itu Rasul. Itu.
Sahabat dia nerima, samina wa atona. Sahabat itu. Dibuktikan oleh pengetahuan sekarang kan bukti. Matahari bukan sedikit, banyak. Yang namanya bintang itu matahari jauh. Beda dengan planet. Planet itu lain. Bumi ini planet. Dalam Al-Quran, planet yang namanya Ardun, bumi, planet yang namanya Ardun dalam Al-Quran itu pasti ada atmosfernya. Itulah yang disebut dengan langit. Atmosfer itu langit. Kalau planet yang tidak bernama Ardun disebut kaukab. Nah, kaukab itu planet yang tidak beratmosfer. Gitu. Kaukab diistilahkannya kaukab. Nah, kalau planet yang bernama yang beratmosfer disebut sebagai Ardun, bumi. Jadi dimanapun bumi itu pasti ada atmosfernya. Diterangkan lagi dalam Al-Quran. Di sana juga ada manusia-manusia, orang-orang yang ada penghuninya. Dan di sana juga diturunkan para rasul dari karangan mereka. Itu. Terus sekalian, jadi pada surat Fatir ayat 1 ini kembali menyatakan ja'ilil malaikati rusula. Telah memfungsikan malaikat sebagai rasul, membantu Allah. Nah, di sini ada uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a. Nah, Allah memperlengkapi dengan ada yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Yazidu fil khalq. Itulah kehendak Allah. Ya, membuat apapun sesuai dengan kehendaknya. Nah, masalah ini nanti akan terangkan selanjutnya. Masalah malaikat bersayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, itu nanti kita terangkan pada ayat selanjutnya. Tapi yang terpenting dulu, 2 ayat ini menerangkan bahwa malaikat itu berfungsi sebagai rasul. Artinya utusan Allah, artinya pembantu Allah. Malaikat itu. Saudara sekalian, malaikat ini jin laki-laki, jin perempuan, gitu. Yang diangkat jadi malaikat jin laki-laki atau jin perempuan.